Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perkenalkan, nama saya Yaya Robiah yang akan membantu podcast kali ini dengan tema ilustrasi botani. Pada kesempatan ini telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yaitu seorang ibu. Saya memperkenalkan beliau dengan selamat pagi Ibu Ane. Selamat datang, terima kasih telah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bu Yaya sudah Bagaimana mengundang. Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oh iya Bu, Ibu itu sebagai salah satu ilustrator di Direktorat Pengelolaan Koleksi ya Bu, BRIN. Betul. Boleh diceritakan Bu, sejak kapan Ibu sebagai ilustrator di BRIN ini? Awalnya sih pada tahun 2008 ya atau 2007, saya lupa persis tahunnya ya. Dulu salah satu ilustrator di botani itu yang bernama Pak Iskak itu menawari saya untuk bergabung di ilustrasi di bagian penggambaran ya. Agak lucu sih menurut saya karena alasannya tuh beliau memilih saya itu katanya karena tulisan saya bagus katanya Bu, ya kan agak lucu ya saya. Terus beliau juga bilang ini akan menjadi ilustrator perempuan Yang pertama, satu-satunya dan pertama di botani ya Bu ya, gitu kan. Awalnya saya juga cukup lama ya Bu untuk berpikir untuk join ke dalam profesi ini gitu kan, karena emang nggak ada basic dalam menggambar gitu. Terus tidak ada juga kepikiran ke sana gitu ya. Tapi Pak Iskak ini terus nyemangatin saya gitu kan. Ayo bisa pasti kalau belajar, kalau ditekunin gitu kan. Lama sih saya berpikir, tapi akhirnya saya luluh gitu kan. Mereka ilustrator sebelumnya bisa, kenapa saya enggak gitu kan. Harus dicoba gitu. Dan akhirnya bisa sampai seperti sekarang Bu. Gitu. Ibu Ane itu sampai tertarik dengan ilustrator botani ini dari mananya sih? Kan itu udah diajak sama Pak Iskak sebagai sebagai mentor lah ya, sebagai mentor Bu Ane. Kan sesuatu itu harus kita menarik dulu ya Bu ya, baru bisa mengerjakan dengan enjoy ya Bu ya. Itu ketertarikannya dari mana Bu? Nah itu setelah saya join gitu kan, saya sering melihat koleksi ilustrasi yang ada di ruang penggambaran Bu. Cukup menarik dan bagus ya gitu kan, apalagi ilustrasi yang sudah lama gitu kan. Saya tertarik dan kagum gitu, kok bisa sampai sebegitunya gitu kan. Melihat karakter-karakter yang ditonjolkan tuh sangat menarik dan sampai merinding bahkan gitu kan. Tuh, jadi dari situ saya tertarik dan punya semangat juga mungkin ya Bu ya gitu. Jadi saya belajar terus dan ada dua guru saya Bu, Pak Iskak dan Pak Subari. Dua-duanya adalah pensiunan dari botani Bu gitu. Jadi saking kagumnya Bu Ane sampai merinding ya Bu ya. Betul. Sebab saya juga pernah ngeliat sih referensi tentang ilustrasi botani ya di buku, di jurnal, emang luar biasa sekali. Saya juga pengen mencoba tapi tidak bisa Bu, karena itu mungkin harus ada bakat juga. Kata Bu Ane tadi kan harus ada dilihat dari tulisan Bu Ane tuh bagus. Karena tulisan saya jelek berarti saya emang nggak bisa. Belum tentu Bu, belum tentu. Oke. Terus menurut Bu Ane, keunggulan ilustrasi botani dengan gambar-gambar yang lain tuh apa sih keunggulannya? Keunggulannya menurut saya sih itu ya,
dalam pembelajaran morfologi tumbuhan ya Bu, lebih memahami karakter atau ciri khas dari tumbuhan jenis baru. Apalagi kan seorang ilustrator itu harus bisa menonjolkan karakter atau ciri khas yang yang ada di dalam gambar gitu kan, dan gambar itu harus mempresentasikan tumbuhan aslinya Bu, gitu. Jadi objek yang akan dijadikan ilustrasi itu berupa bisa segar, bisa tumbuhan yang sudah diawetkan gitu Bu. Iya, bisa. Bisa. Nih Bu, kan kalau misalnya tumbuhan yang sudah diawetkan itu kan sulit ya Bu ya, dari mulai warna, Betul. mulai buah yang warnanya berubah, daunnya juga berubah, terus ukuran daun juga berubah. Betul. Itu bagaimana Bu bisa menjadikan ilustrasi itu seperti aslinya gitu Bu? Sebelum kita memulai untuk sketsa gambar tuh biasanya kan peneliti itu kan memberikan kita bekal Bu, berupa deskripsi, spesimen yang akan digambar, berupa herbarium ataupun seger, ataupun bisa juga dengan foto Bu. Jadi kita bisa melihat seperti misalnya begonia ya Bu ya, begonia itu kan berair kan, apalagi sudah dikeringkan itu Mengkerut biasanya ya? dia menciut ya Bu, Iya. air hilang gitu kan. Nah itu kita bisa melihat dari foto atau dari deskripsi. Nah itu bahwa begonia tuh batangnya tuh sebenarnya dia 3 cm loh, 2 cm loh, cuman karena itu dia mengkerut. Nah itu tergantung gimana penelitinya, apa mau digambar seperti herbarium koleksi kering ataupun mau segar gitu. Tergantung sih Bu, itu tergantung permintaan kalau kayak begitu. Jadi kalau misalnya ilustrasi botani itu, apakah semua misalkan ya Bu ya, di herbarium tuh kan banyak koleksi ya Bu. Apakah semua spesimen atau koleksi herbarium tuh digambar atau gimana ya Bu? Apakah hanya syaratnya ya Bu untuk menjadi suatu hasil ilustrasi itu bagaimana Bu? Apa gitu? Apa semuanya digambar? Permintaannya Bu ya? Apa tergantung permintaan Bu? Iya. Kalau itu sih kebanyakan jenis baru ya Bu ya. Jenis baru, nggak semua koleksi herbarium itu digambar. Oh gitu. Jadi gimana misalkan peneliti menemukan jenis baru di daerah Sulawesi atau Kalimantan, beliau mau publikasi, nah baru meminta bantuan dari pihak ilustrator untuk menggambar gitu Bu. Saya pikir misalkan peneliti itu eksplorasi, terus mendapatkan sampel atau koleksi yang misalkan menarik ya, dia lengkap gitu, karakternya itu lengkap. Jadi setiap ke lapangan, bukan ya Bu ya. Jadi setiap ke lapangan harus digambar, enggak ya Bu ya. Enggak, Jadi itu. kirain Yang saya selama pengalaman saya sih hanya jenis baru. kirain saya setiap dia mendepositkan herbarium atau koleksinya itu disertakan dengan ilustrasinya juga. Jadi ada ketentuan ya Bu ya, Ya. itu berupa jenis baru ya Bu ya. Baru biasanya. Terus Bu, yang sering saya lihat itu di jurnal gitu ya Bu ya, tidak berwarna ya Bu ya. Kalau menurut saya kalau tidak berwarna tuh kurang menarik juga ya menarik, untuk ya. dilihat gitu. Apakah itu emang udah ketentuan Bu? Iya sih, biasanya untuk publikasi kita gambar hitam putih Bu biasanya. Karena saya belum pernah menggambar atau lukisan ya berwarna gitu kan, belum, baru hitam putih kalau saya. Boleh dilihat Bu contohnya kayak gimana gitu? Oh iya boleh. Ini adalah salah satu contoh gambar saya ya. Ini jenisnya Misenia picta dari Kepulauan Sulawesi ya, from Banggai ini Bu. Dia terbit di Biodiversitas volume 21 tahun 2020. Ini seperti ini Bu. Kalau boleh tahu Bu, mengerjakan ilustrasi itu berapa lama? Ini tergantung tingkat kesulitan Bu sebenarnya. Kalau itu berapa lama Bu? Kalau ini sih 1 minggu mungkin ya, 1 minggu lebih mungkin ini. Tergantung nanti bahan yang masuk aja Bu. Misalkan kalau lengkap, oke, nanti setelah kita sketsa kita kasihkan dulu ke penelitinya.
sudah oke atau belum gitu kan, berupa pensil ya sketsanya, dan nanti kalau sudah oke baru nanti proses penintaan, Bu. Oke. Makasih Bu telah menunjukkan hasilnya. Bagus juga ya Bu ya. Seperti aslinya. Masa sih? Iya, bukan setiap pekerjaan itu pasti ada kendala ya Bu, ada hambatan ya. Tapi itu kan bisa dilalui sama Ibu Ane ya selama ini ya. Apa sih Bu hambatannya mengerjakan ilustrasi ini gitu? Apakah kita itu harus ada mood gitu Bu? Kalau misalnya mood kita lagi jelek, nggak mungkin bisa itu, atau dengan perlengkapan atau peralatannya yang tidak memadai, gimana Bu? Hambatan dari saya sih mata ya Bu ya. Oh, mata. Kan ada Mata kacamata Bu. karena umur udah bertambah ya, jadi ketajaman mata juga berkurang gitu kan. Jadi agak kesulitan sih. Jadi harus memakai kacamata dan alat bantu lainnya gitu Bu. Jadi kalau untuk mood sih sebenarnya jenuh, bosan itu pasti ada ya, setiap pekerjaan, bukan ilustrasi aja ya Bu ya gitu. Terutama ilustrasi apalagi ya Bu. Cuman itu karena sudah menjadi pekerjaan ya Bu ya, jadi dijalani aja setiap harinya harus seperti apa gitu kan. Kita yang mengatur gitu. Karena saya pernah itu Bu nanya ke salah satu ilustrasi juga, ilustrator juga, beliau tuh menceritakan kalau misalkan menggambar itu harus mood kita tuh harus lagi bagus katanya. Kalau nggak lagi bagus saya nggak bisa. Nah itu Kan. betul Bu, betul. Apalagi seorang ibu ya, banyak iklan ya istilahnya ya, banyak inilah itulah ya Bu jadi ya. kurang gitu fokus kan. ya Bu ya. Dengan posisi saya sebagai ibu ya perlu konsentrasi yang penuh sih sebenarnya. Jadi diusahakan sih di pagi hari. Kalau saya kalau ada pekerjaan ilustrasi, saya biasanya pagi Bu. Kayaknya kalau udah siang kayaknya mood sudah berubah gitu kan. Kita bisa tunda dulu sementara gitu. Kita bisa lanjutkan lagi kalau sudah mungkin sudah istirahat atau agak ada pencerahan lah gitu. Kan permintaan ini kan kalau misalkan di BRIN itu kan para peneliti ya Bu ya, peneliti botani khususnya. Apakah Ibu menerima pelayanan misalkan dari luar, misalkan itu dosen, mahasiswa gitu, apakah menerima? Terus kalau misalkan menerima layanan ilstu, prosedurnya kayak gimana Bu? Mungkin nanti suatu saat ada kawan BRIN yang mau membuat ilustrasi bisa langsung. Itu sih ada layanan khusus ya Bu ya di kami itu berupa Elsa Bu, elsa.brin.go.id ya Bu ya. Nah bagi yang ingin punya permintaan membuat ilustrasi ataupun jasa lainnya bisa diklik itu Bu. Jadi gitu. Mungkin di akhir obrolan kita akan dibagikan link gitu ya Bu ya. Iya. Untuk mempermudah kawan BRIN Iya. untuk mengakses atau ini ilustrasi ya Bu ya. Betul. Menurut Ibu apa sih sekali lagi Bu ya, saya ingin menekankan ilustrasi botani itu apakah bisa menjadikan referensi untuk misalkan pegawai teknisi yang lain yang di bidang identifikasi, apakah itu bisa dijadikan acuan atau referensi untuk bahan identifikasi Bu? Menurut saya bisa ya. Itu salah satu manfaatnya menurut saya bahkan ya. Karena kan selain untuk karya ilmiah juga itu bisa untuk identifikasi, untuk menganalisis dan mengklasifikasikan tumbuhan yang pada gambar itu Bu. Ya. Jadi di ilustrasi itu si bulu, misalkan karakter Ya, bulu, betul. terus karakter misalkan ada bintil, ada Stipul kan ya Bu ya. Ya. Karena saya bergelut di bidang botani juga ya Bu ya. Iya. Itu akan terlihat jelas ya Bu ya. Iya. Kan gini Bu, kalau di herbarium tuh ada koleksi
herbariumnya ya Bu ya, yang diawetkan, yang kita simpan dengan baik. Apakah ilustrasi juga diarsipkan juga Bu untuk misalkan suatu saat diperlukan gitu kan? Yang saya dengar kan tadi sesuai dengan permintaan aja ya Bu ya. Terus setelah Ibu gambar misalkan dikasihkan ke penelitinya, apakah itu yang Ibu gambar itu akan diarsipkan juga seperti Oh koleksi? iya, emang kami di bagian penggambaran itu sedang melakukan pendataan ya Bu ya, pendataan atau pengarsipan untuk koleksi ilustrasi gitu kan. Apa namanya? Selain ilustrasi yang baru-baru ini ada juga Bu ilustrasi yang lama gitu kan, bahkan yang Yang lawas sudah Ibu ya? rapuh, heeh, bahkan yang sudah rapuh gitu. Jadi mungkin itu mah penanganannya khusus ya Bu ya, makanya kami sedang apa ya istilahnya mencari jalan atau apa untuk mengawetkan dan mengawetkan dan perawatan ilustrasi tersebut. Ya. Jadi selain Ibu sebagai ilustrator, berarti Ibu juga sebagai pengawetan ya Bu ya, untuk pemeliharaan ya Bu Untuk ya. pemeliharaan koleksi, Sekarang belum ada ya Bu metode untuk membuat itu, kan itu dari kertas ya Bu ya, lama-lama kan itu akan juga lapuk ya Bu ya. Belum ada metode untuk mempertahankan atau memelihara supaya hasil ilustrasi itu awet ya Bu ya. Belum ya Bu ya metodenya. Belum sejauh ini sih belum ya. Kami masih masih apa ya istilahnya, pemeliharaannya tuh membungkus kertas gambar seperti ini tuh dalam kertas tisu Bu. Jadi supaya awet gitu. Iya. Kan kalau kami itu di koleksi itu pemeliharaannya pakai alkohol, fumigasi Iya, gitu kan iya. ya. Ya, Oh berarti bukan dilaminating ya Bu ya? katanya tidak boleh Bu. Oh begitu. Jadi kalau dilaminating kita nggak bisa melihat dengan jelas Iya, ya, karena itu. betul. Heeh. Kirain saya dilaminating Bu biar awet, KTP kali ya. biar bisa dibawa kemana-mana gitu. Menurut Ibu kan sekarang nih ya, nggak usah capek-capek lah menurut saya ya, buat gambar gitu kan, harus ada mood, harus ada perlengkapan, harus kata menurut tadi Bu Ane gitu kan, apalagi kita seorang perempuan ya Bu ya, banyak jedanya, banyak iklannya ya Bu ya. Mendingan digambar aja Bu, mendingan digambar aja. Mendingan dipoto aja gitu Bu ya daripada digambar gitu kan. Menurut Ibu dengan adanya kamera digital itu mempengaruhi nggak Bu ilustrasi itu? Mempengaruhi sih menurut saya karena kan zaman sekarang nih yang canggih ya, era digital ya Bu ya. Itu bisa juga Bu membuat misalkan membuat spesimen yang akan digambar tuh dipoto terlebih dahulu dan itu menjadi bahan untuk kita Bu. Jadi acuan untuk karena kan di foto sekarang tuh karakter-karakter atau benjolan atau serat-serat gitu kan terlihat ya Bu ya gitu kan. Jadi itu sangat membantu sih menurut saya untuk kami para ilustrator gitu Bu. Dan yang hanya beda cuman karena di foto itu lebih menariknya karena berwarna ya. Kalau bunga itu kelihatan cantik. Kalau digambar kan yang saya gambar ini kan hitam putih gitu Bu. Tapi kalau di jurnal itu harus ilustrasi ya Bu ya. Ilustrasi biasanya ya betul. Tapi kamera digital itu membantu Ibu untuk membuat ilustrasi tersebut. Iya. Menurut Ibu pekerjaan Ibu ini sekarang akan berkembang nggak ke masa yang akan datang? Misalkan ya kan yang saya tahu di BRIN itu khususnya di Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah itu hanya ada 2 ilustrator. Menurut Ibu ini akan berkembang ke depannya nggak? Saya sih berharap ya ada ada apa ya di bawah saya gitu. Regenerasinya gitu Ibu. Yang bisa saya ajarin gitu atau Pak Wahyu ajarin kan kita berdua ya Bu ya. Mudah-mudahan sih ada dan terus berkembang ya Bu ya. Kan karena bukan hanya karya ilmiah aja ya Bu, ilustrasi itu kan bisa juga sebagai karya seni, bisa dijadikan sebagai hobi gitu kan.
Kalau misalkan saya sudah pensiun kan bisa Bu gitu kan. Sambil belajar warna karena saya belum sering gitu belajar warna ya, cat air gitu Bu. Ya. Terima kasih. Tip-tipnya dong Bu untuk terakhir kali ini obrolan kita, untuk menutup obrolan kita, tip-tip untuk menjadi ilustrator yang luar biasa seperti Ibu Eh dan harapan Ibu ke depannya. Tetap semangat walaupun umur bertambah dan waktu tetap berjalan gitu kan. Jangan mudah menyerah. eh Jalani aja prosesnya karena nanti pasti akan kita nikmati hasilnya. Terima kasih Bu Ane atas ilmu yang telah Ibu Ane sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian akhir dari obrolan dengan Ibu Ane pada episode kali ini. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat untuk kawan BRIN dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.